Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Mimlanan, NIM 2302310134. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kak tentang CRUD natif. Mohon maaf sebelumnya jika suaranya kurang jelas atau kurang kedengaran karena di sini agak ramai Kak. Lanjut, pertama di sini Kak, ini adalah tampilan outputnya dari CRUD natif, yaitu di sini di halaman utamanya yaitu halaman home. Ini ada kayak notifikasi seperti itu, halo selamat datang mahasiswa informatika C23 Univers Madura, dan ini adalah tampilan data jurusannya. Nah, di sini daftar-daftar jurusan yang ada: teknik informatika, sistem informasi, teknik industri, yang diambil dari halaman jurusan. Nah, dan di sini total berdasarkan gender ini, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan ini diambil dari data di halaman mahasiswa di sini. Nah, di sini halaman utamanya di halaman home-nya. Di sini ya seperti dengan tugasnya yaitu membuat web dinamis ya Kak ya, meneruskan dari yang dijelaskan waktu praktikum yang dibuat jalur natifnya. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Langsung ke tampilan jurusan, ke tampilan tabel jurusan. Nah, di sini ada create-nya dan update-nya itu edit dan delete-nya itu hapus. Nah, di sini pertama itu tambah jurusan, contohnya itu ingin menambah jurusan mancing ya, contohnya seperti ini contoh saja. Kita tambah jurusan mancing. Nah, di sini ada pop up, ada alert, data berhasil disimpan, kita oke. Ini sudah nambah kak mancing, dan ini masih di halaman jurusan. Kita coba cek ke halaman home. Nah, di sini langsung bertambah ya, karena ini dinamis seperti itu, diambil datanya itu di halaman jurusan. Lanjut ke halaman mahasiswa, kita itu bisa menambah. Nah, di sini nama mahasiswanya yaitu kita contoh saja Fufu Fafa. Nah, NIM-nya yaitu 000, alamatnya itu Los Angeles contohnya. Nah, atau enggak Meksiko, seperti kota kita saat ini, kita berada di Meksiko. Madura terkenal dengan sebutan daerah kota Meksiko. Nah, di sini juga jenis kelaminnya laki-laki. Jurusannya di sini kita pilih mancing, dan emailnya di sini kita coba saja gmail.com. Nah, oke lah. Di sini juga ketika ada kesamaan email itu akan terjadi pop up error, dan juga NIM-nya, NIM dan emailnya kita coba di sini samain dengan email yang ada. Nabil seperti ini ya. Nah, salah satu di sini ada yang sama, ada kesamaan data seperti yang data sudah ada. Kita coba, itu akan terjadi pop up seperti ini Kak. Email atau NIM sudah digunakan. Nah, ini pengaruhnya yaitu di database-nya itu dikasih key unik seperti itu Kak. Nanti kita akan mengeceknya di PHP admin di database-nya. Oke, jadi di sini ya kita isi dengan email agar tidak ada kesamaan emailnya, dibuat seperti itu. Nah, terus jurusannya itu ini mancing, jenis kelamin laki-laki, alamat mahasiswa Meksiko, terus NIM-nya 000, nama mahasiswanya Fufu Fafa. Kita tambah. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini create-nya sudah berjalan dengan baik ya, logikanya. Nah, di sini sudah bertambah, Mas. Dan Mas. Nah, di sini sudah bisa create-nya tambah. Coba kita edit. Nah, di sini edit. Kita jurusannya ini diubah ke teknik informatika, apakah bisa? Nah, data berhasil diubah. Berarti ini berhasil ya, Kak. Logikanya di sini berhasil. Tadi create itu berhasil, edit juga berhasil. Coba kita hapus. Kita hapus contoh yang ini, kita hapus.
Anda ingin mengurus data nih. Oke, nah di sini juga sudah berhasil Kak. Ini di halaman mahasiswa. Kita coba di jurusan kita coba dari tambah jurusan, kita tambahin nama jurusannya itu eh, jurusan eh, pengacara. Jurusan pengacara dalam kurung pengangguran banyak acara. Kita contoh saja ya ini Kak ya. Oke, nah data berhasil disimpan. Jadi jurusan pengacara pengangguran banyak acara di sini sudah ada Kak. Oke, seperti itu. Di sini bertambah card-nya. Coba kita edit ya. Jadi di sini kita ubah menjadi apa ya, bebas ya Kak ya. Sini ya tulisannya. Enter dan data berhasil disimpan. Oke. Sini sudah berhasil ya Kak ya, logiknya edit, update, create juga sudah. Sekarang tinggal delete. Apakah berhasil? Hapus. Oke, nah berhasil Kak. Jadi seperti itu Kak untuk tampilan dari output pembuatan codingan TLOD natif. Langsung saja kita ke penjelasan codingannya Kak. Nah, pertama yaitu indeks. Kita pergi ke indeks PHP ini yaitu di halaman home. Di ini adalah halaman home-nya. Seperti ini codingannya Kak. Di sini itu yang pertama di sini ini templating ya Kak. Templating. Layoutnya di sini dari yang pertama di sini header. Nah di header ini ya tempatnya yaitu ini yang di atas header. Nah itu templating itu ya dipisah-pisah seperti itu Kak kodenya biar tidak terlalu panjang ya di dalam satu file liter itu. Nah di sini codingannya header. Nah, di sini memanggil include config database. Nah seperti itu. Di sini memanggil file konfigurasi databasenya. Nah, di file databasenya di sini tuh yang pertama kita buat variable hostname. Variable hostname ini gunanya yaitu untuk mengatur linknya domainnya ya. Domainnya di sini lokal apa kalau di PHP ini tuh lokal di sini ya, lokal ini. Nah, terus di db6 ini adalah nama databasenya seperti itu modul 4. Nah, dan username-nya ini ya dan passnya ini akun untuk pertama kali itu masuk ke PHP-admin-nya. Jadi kita butuh aksesnya tersebut seperti itu. Memerlukan akses ke lokal host PHP-admin-nya. Nah, dan di sini di variable count ini menampung apa ya fungsi dari bawaan PHP-nya itu MySQL Connect agar terkonek ke database-nya dengan di sini parameter fungsinya di sini adalah hostname, variable hostname untuk memanggil domainnya tersebut, terus username-nya, root ya, passwordnya jika ada passwordnya root, jika tidak ada ya kita bisa kosongin seperti ini Kak. Nah, terus nama databasenya dbname seperti itu Kak. Oke, setelah penjelasan di database kita lanjut ke indeks, balik lagi. Nah di sini di jumlah jurusan ini variabel jumlah jurusan itu menampung MySQL fetch ini asosiatif ini gunanya yaitu untuk memanggil query untuk databasenya seperti itu Kak. Fetch asosiatif ini. Nah, ini ada penjelasannya Kak, cuma ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kurang lebih seperti itu Kak. Dari penjelasan versi saya sendiri. Di sini memanggil MySQL query, memanggil query-nya yaitu variable count. Variable count itu yang memanggil untuk connect ke database-nya. Terus di sini query-nya select count. Nah, seperti query di database yaitu select count ini adalah single row function. Nah, itu untuk menghitung data yang ada di tabel jurusan seperti itu Kak di sini. Nah juga ini yang kedua ya sama, baris yang kedua ini sama, ini menghitung di tabel mahasiswa yang dimana itu di kolom jenis kelamin.
dari nilainya laki-laki, dan juga di bawahnya itu sama dan nilainya itu perempuan, itu nanti akan menghitung. Nah, outputnya yang mana? Outputnya itu yang ini kak. Kita balik lagi ke output home. Nah, itu outputnya di sini. Nah, ini yang bisa bikin websitenya itu dinamis. Jika di sini jumlah laki-lakinya 3 bertambah, mahasiswa ya, di tabel mahasiswa yaitu jenis kelaminnya ada 3 data di sini. Di sini akan juga berubah menghitung kolom jenis kelaminnya. Nah, di sini akan menjadi 3 seperti itu kak. Ya, fungsinya yaitu di sini. Dan juga perempuan juga sama. Nah, di jurusan ini yaitu mengarah ke sini di data jurusan ini. Nah, di data jurusan ini kan ada 4 jurusan. Nah, ada 4 jurusan. Kalau ini bertambah satu lagi ya menjadi 5. Di sini akan berubah menjadi angka 5. Itu yang membuat website ini dinamis seperti itu. Untuk stylenya yaitu apa ya, kerangka HTML-nya yaitu di sini kak. Nah, jadi di sini nanti akan memanggil variabel jurusan, jumlah jurusan di sini dengan nama samarannya yaitu jumlah, tabel jumlah sini ya, itu nanti akan bertambah di data jurusan tersebut. Span ini kak, span ini outputnya itu yang ini nanti. Nah, terus yang untuk gender itu eh, di sini. Nah, ini total berdasarkan gender. Nah, di sini jumlah laki-laki. Nah, itu mendapatkan datanya yaitu di variabel jumlah laki-laki tadi itu yang di atas di sini. Nah, di MySQL Event Associative ini ya, ini fungsinya seperti itu Pak. Terus di sini cardnya kok bisa bertambah juga dinamisnya ya, itu mengambil dari jumlah mahasiswa dan mengambil dari kolom jurusan ID di databasenya dengan variabel jurusan. Jadi ini akan bertambah cardnya ini. Oke, untuk penjelasan home itu sudah selesai kak. Nah, sekarang lanjut ke codingannya untuk tambah jurusan atau create ya. Pertama ini di file tambah mahasiswa itu, oh ya, di tampilan home, tampilan halaman mahasiswanya dulu. Nah, di sini tampilan mahasiswanya yaitu memanggil database, memanggil query SQL-nya ini di atas itu dengan menggunakan query select bintang from mahasiswa. Nah, jadi tampillah seperti itu kak datanya. Jadi kalau misal query-nya ini tidak seperti ini, itu tidak akan tampil datanya kak. Nah, di sini ya stylenya ke strukturnya ini tombol tambah mahasiswa. Itu tombol data mahasiswa itu kenapa nanti bisa berfungsi ya, karena di sini connect seperti itu kak. Di sini ini menggunakan elemen anchor, terus atribut href itu mengarah ke file tambah mahasiswa.php. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, di sini adalah tempat codingan logiknya untuk create. Nah, di sini yang pertama yaitu coba kita pencet tambah mahasiswa. Nah, di sini ada nama mahasiswa ya kan. Seperti biasa di sini menggunakan elemen from. Terus kita mengatur seperti ini. Terus di sini ada kelas, tipenya teks, terus ID nama dan name nama mahasiswa. Nah, ya seperti ini ada kak. Tidak perlu dijelaskan karena ini cuma hanya struktur HTML biasa. Nah, terus itu ngaruhnya di name yang diambil di sini, name. Jadi name ini berpengaruh untuk memanggil kayak untuk menghubungkan, menambah mahasiswa di database-nya gitu kan. Nah, seperti ini logiknya.
if is set ini global variable underscore post, terus di sini simpan. Nah, terus jika global variable ini ya nama mahasiswa, nah itu nanti akan lanjut memanggil semua variabel nama mahasiswa, nih mahasiswa, alamat, ya kolom-kolomnya. Nanti setelah itu ketika kita mengklik simpan, maka data itu tersimpan. Ketika ada kesamaan, di sini akan dicek email atau NIM. Nah, kenapa di sini email atau NIM saja di sini? Nah, karena di situ ada unik, kayak unik kita beralih ke database ya, ke PHP admin. Nah, di sini di struktur, yaitu di email dan NIM itu ada unik. Nah, di sini ada unik. Fungsinya untuk jika ada kesamaan email atau NIM, itu nanti akan ada terjadi peringatan atau pop up email atau NIM sudah digunakan itu, atau error lah gitu, tidak bisa ditambahkan gitu. Jadi harus beda NIM dengan email. Kalau jurusan ID ini virgin key ke tabel jurusan gitu kan. Oke, ini logiknya tambah ya kak ya, tambah di jurusan ini ya, di kolom jurusan ini nanti itu mengambil ke kolom tabel jurusan ya. Ini adalah halaman jurusannya seperti ini, edit jurusan dan hapus jurusan ya, seperti ini kak. Oke, di tabel jurusan ini ada, di tabelnya yaitu ada nomor, nama jurusan, dan aksi itu ya untuk tombol kak di sini kak. Nah, di sini untuk tombol edit, hapus, seperti itu. Nanti itu tabel mahasiswa itu akan terrelasi ke tabel jurusan ini. Jadi kalau misalnya diubah satu data ini jurusan ya, diubah jurusan itu nanti akan mengambil di jurusan ini, jurusan yang data jurusan yang ada di tabel jurusan seperti itu kak. Nah, dihapus itu itu logiknya itu simpel ya kak ya, cuma kita membuat variabel ID, terus membuat global variable get. Get itu mengambil dari ID yang ada di database, cuma menghapus ID-nya saja nantinya ya. Seperti ini fungsinya itu, query-nya yaitu delete from jurusan where, dimana itu ID jurusannya seperti itu. Nah, ini header-nya, ini header kak, header ini ya location jurusan PHP ya, ini dah headernya. Ini hanya header kak. Oke, itu di hapus mahasiswa juga sama seperti itu kak, ngambilnya itu dari ID. Nah, seperti itu. Terus di jurusan juga sama. Di sini jurusan itu jika berhasil, di sini ada kondisi juga, nama variabel nama jurusan itu menggunakan variabel terus mengarah ke kolom nama underscore jurusan itu kan. Di sini ketika mengklik simpan itu ya, kalau query di database itu menggunakan insert itu jurusan seperti itu. Terus di sini ada alert, ada javascriptnya juga, pop up itu ya di atas itu kak. Ketika data berhasil jika data sudah berhasil disimpan, itu akan muncul data berhasil disimpan. Jika gagal, jika ada kesalahan, itu nanti ada muncul pop up data gagal disimpan. Di mahasiswa ya sama seperti itu kak. Kalau di mahasiswa itu ya masih dicek kak, email atau NIM-nya sudah digunakan atau tidak
seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini hanya sekedar anu kayaknya. Ini templatingnya. Ya, mungkin itu saja ya kak, penjelasan dari saya. Ya kurang lebihnya maaf jika kurang jelas penjelasannya, karena sama-sama belajar di sini kak, baru belajar juga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.